Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jejak Lukman, bertemu lagi dengan saya Lukman Hakim di channel YouTube Jejak Lukman, channel yang saya peruntukkan menjadi panggung kebebasan bagi siapa saja yang ingin bersuara. Pada kesempatan siang hari ini, kita kedatangan teman bicara, seorang anak muda yang aktif dalam pergerakan mahasiswa. Dan kebetulan saat ini dia sedang, saya menyebutnya sedang menjalankan amanah menjadi seorang sekretaris umum di organisasi mahasiswa di Kabupaten Lebak. Gitu ya, selamat datang. Dan Siap. oke, Terima Anda. kasih, Siap. Lukman. Sama-sama. Saya yang justru berterima kasih karena sudah bersedia Iya. diajak ngobrol di konten yang yang penuh dengan segala keterbatasan gitu ya, tapi Nanda sudah bersedia untuk hadir di sini gitu. Betul. Nanda ini ya lagi libur sekarang. Lagi libur sebulan 2 minggu. Sebulan 2 minggu. Oh, karena setelah Baru ujian. beres ujian. Baru beres ujian. Oke, beres berapa hari di Sobang? 3 hari dong. Habis 3 itu hari. langsung balik lagi. Ke Rangkas. Ke Rangkas lagi. Oke, saya ada alasan sebetulnya kenapa saya bertanya berapa hari di Sobang. Nanti itu saya jawab di akhir video lah ya. Oke, siap. Oke, Nan, masuk ke dalam dunia pergerakan itu sejak tahun berapa, Nan? Dari awal masuk kuliah sih, Dari awal. tepatnya. Pas mau pergantian dari semester 1 ke semester 2. Itu juga ada latar belakangnya. Oke, gimana latar belakang mulai masuk ke dalam dunia pergerakan mahasiswa? Pada awalnya kan kalau latar belakang itu dari awal kuliah. Jadi secara basic itu Nanda bukan masuk ke sosial politik kan. Nanda kan sekarang jurusan sosial politik. Oke. Nah, dimasukkanlah oleh orang tua ke jurusan sosial politik karena kebetulan mereka itu ya bapak lah. Ya. Bapaknya saya itu orang politik, Oke. pernah di politik juga, berhenti gara-gara kemarin udah keangkat P3K kan. Iya. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau basic itu seni, lebih ke seni dari SD sampai SMA saya selalu tuh ikut lomba seni Seni. dan selalu juara. Widih. Seni apa tuh waktu itu? Seni lukis, grafis, Oh, pernah desain grafis tuh kan, masuk Iya, ke teknologi tapi masih seni juga. Oke. Berarti di pendidikan dasarnya itu yang digemari justru seni. Seni. Setelah masuk kuliah itu sosial politik. Sosial politik. Oke, karena didorong oleh orang tua. Orang tua. Bapak ya. Oke. Lanjut. Gimana tuh? Jadi pernah minta ke bapak tuh saya pengen masuk seni tuh. Oh ya. Waktu itu pengen masuk DKP kata saya. Hmm. Cuma nggak ada yang ngerti karena emang kalau mindset orang tua zaman dulu sukses itu yang dilihat jadi dokter, jadi polisi, tentara kan ya. Ya. PNS. PNS gitu. Tapi kalau jadi guru, orang tua saya dua-duanya yang guru justru nggak mengizinkan Kenapa itu? karena katanya nggak dihargai. Oh, menjadi guru tidak dihargai. Tidak ya? dihargai. Oke, itu kita bisa bahas lain waktu tuh. Oke, siap. Oke. Sekarang itu apa? Balik lagi ke substansi awal. Ah, Yang melatar belakangi masuk ke dalam dunia pergerakan mahasiswa. masuklah waktu itu karena emang udah mulai mencoba berpikir dewasa juga ya. Dimana kan ngelihat berapa sih buat masuk DKP, oh ternyata besar. Butuh alat-alat kamera, laptop dan yang lain-lain seperti itu tuh. Ya sudahlah, waktu itu dengan berat hati menerimalah untuk masuk jurusan sosial politik di Rangkas Bitung. Ya. Pada saat itu ceritanya semester 1 awal ketika masuk, saya tuh jadi mahasiswa apatis ya, jujur. Jadi mahasiswa apatis yang nggak mau antisosial lah. Yang penting saya main game, yang penting saya ngeluangin hobi terus gitu tuh di handphone. Jadi nggak kayak ikut kumpul-kumpul ini itu. Nah mulai ke pertengahan semester, mau ke semester 2, ada momen-momen di mana saya ini kan orangnya suka merenung ceritanya. Oh gitu, melankolis, puitis. Puitis bisa jadi kayak gitu tuh. Jadi mikir, gue walaupun bisa dibilang terpaksa gitu. Nah ini walaupun bisa dibilang terpaksa kuliah ngambil fakultas sosial politik, tapi nggak mau jadi anak gagal. Makanya dicarilah secara antropologi dunia sosial politik itu seperti apa, dalam kampusnya seperti apa. Ternyata ya eratnya dengan dunia-dunia pergerakan mahasiswa.
Oh berarti yang harus masuk itu masuk organisasi gitu Iya, tuh. iya, oke. Organisasi ekstra maupun intra. Tapi ternyata yang disayangkannya itu di kampus saya malah secara antropologi di kampus itu kurang. Apalagi terkait dunia kemahasiswaan ekstra yang di luar ya, Iya, eksternal. Jadi mereka tidak terlalu respect atau malah lebih ke nggak ada supportnya sama sekali. Oke. Gitu tuh. Nggak memberikan support untuk ini ya, untuk mahasiswa yang aktif. Betul, di luar. Kadang kalau misalkan suatu prestasi lah ya, seperti misalkan Nanda, cuman ya kalau dari kampus tersendiri ya itu kayak nggak ada nilainya sama sekali gitu tuh. Oh, ya. Padahal kalau apa namanya Tridharma perguruan tinggi itu dapat kan yang ketiga tuh apa namanya pengabdian terhadap masyarakat kan. Betul. Nah, saya juga bingungnya di situ tuh. Oke. Di situ pada akhirnya ada teman-teman semua pada ngajak kan dari organisasi A, B, C, D. Sebutin aja kali ya nama organisasinya Boleh, nggak apa-apa. boleh. GMNI, PMII, terus Kumala, Imala waktu itu tuh ngajak IPNU, terus habis itu HMI lah yang terakhir. Nah, latar belakangnya kenapa masuknya HMI dari sekian banyak. HMI. Pilihannya kecantol ke HMI. Iya. Oke. Pas kecantol ke HMI itu ceritanya itu semua organisasi udah ngajak tuh. Nah, pas di akhir ada saya lihat temen, oh dia tuh kalau misalkan pas awal-awal semester kalau ketemu siapa, hobinya debat. Ya, oke. Ngajak debat, ngajak adu argumen. Ditanya lah, lu masuk organisasi apa sih gitu kan? HMI katanya kan. HMI, kok nggak ada yang ngajak sih gitu kan ke saya gitu tuh. Ada katanya organisasi HMI, emang kita mah nggak terlalu kayak gimana sih ya. Yang penting kalau misalkan dia mau, dia benar-benar pengen ikut, katanya ya ayo. Tapi kalau misalkan cuma sekedar ikut-ikutan tapi nggak ada niatan, katanya ya buat apa kan. Saya di situ tertarik tuh. Iya. Tanya udah mau masuk salah satu dari organisasi yang ngajak itu tuh. Akhirnya tertariklah ke HMI. Perkaderan paling akhir. Paling akhir, jadi saya ikut perkaderan di HMI paling akhir. Perkaderannya juga di Serang karena di Rangkas sudah nggak ada lagi ceritanya tuh. Nah terus setelah itu selesai dan menempuh segala proses sampai pada akhirnya bisa sekarang menjadi sekretaris umum di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Lebak. Oke, berapa tahun berproses untuk kemudian bisa menjadi sekretaris umum? 2 kalau bisa dibilang. 2 tahun. Karena ya emang bisa dibilang saya pernah sama senior saya katanya kamu ini dapat gelar Sekum cabang termuda se-Indonesia katanya. Iya. Soalnya karena kebetulan saya paling muda kita. Paling muda dan saya rasa itu waktunya sangat cepat. Betul. Gitu. 2 tahun sudah menjadi sekum. Mm. 2 tahun aktif dalam dunia pergerakan di HMI ya, organisasi HMI. Apa yang sudah teman-teman lakukan di Lebak? Kalau awal yang pertama turun gerak tuh kan ya, saat menjalankan salah satu program dari PTKP. Gimana ini? Nah kalau dari PTKP itu kemarin baru menjelang 1 bulan audiensi, ternyata ada satu hal urgensi yang harus dilakukan itu tuh terkait DPR di Kabupaten Lebak. Apa Ceritanya. urgensinya? Jadi ada satu temuan di mana temuan tersebut harus ada satu pengembalian yaitu uang kelebihan anggaran terhadap Kembalikan ke dikembalikan ke APBN oleh apa namanya diminta pengembaliannya itu oleh BPK Provinsi Banten. ya. Nah jadi kita audiensi dengan BPK minta data terkait DPRD Kabupaten Lebak gitu kan, anggarannya berapa, terus pengembaliannya totalnya berapa dan itu lumayan besar. Dan sekarang itu persoalan itu udah clear. Persoalan itu udah clear, sekarang fasenya pengembalian gitu. Jadi kita cuma menekan bagaimanapun caranya dan pertanggungjawabannya seperti Dan itu. belum dikembalikan. Belum. Belum. Masih dalam tahap. Oke. Kemarin saya sempat lihat di beberapa postingan kawan-kawan HMI ya. Ya. Di senior-senior Nanda juga kan satu kontak WhatsApp di sini. Ada yang mengekspos kegiatan turun ke jalan teman-teman. Gitu. Ya. Di kejaksaan. Kejaksaan. Ya, itu Nah, ada itu. persoalan apa tuh? Oke, ini kan tadi teman-teman Nanda menceritakan ya bahwa beberapa kali melayangkan surat permohonan audiensi ke pihak Kejaksaan Kabupaten Lebak, tetapi seolah-olah pihak Kejaksaan menghindar.
Betul begitu ya. Oke, terus kemudian audiensinya keterima setelah berapa kali melakukan suatu permohonan audiensi? Waktu itu selesainya ketika ketiga kalinya. 3 kali. Nah, jadi mahasiswa kita kan berorganisasi bukan cuma ketua umum, sekretaris umum, ketua komisariat, bukan cuma itu ya, pasti ada kader. Jadi organisasi kita itu organisasi bersama. Banyaklah dari bawah. Ini gimana katanya kan? Langkah kita belum aja gitu kan, belum ada langkah sama sekali. Ya udahlah kata saya, layangkan surat aksi kata saya. Oke. Karena kemungkinan ya mereka pasti tahu, mereka pasti udah apal gitu kan. Ketika kita audiensi apa yang mau dipertanyakan, pasti mereka mempersiapkan itu tuh untuk bisa dijawab. Iya. Makanya kata saya, aksi kata saya. Hmm. Saya orangnya bisa dibilang kalau nggak diakomodir kayak permintaan secara kerakyatan gitu tuh, saya bisa jadi radikal. Bahkan saya ketika aksi pernah menyuarakan radikal itu timbul ketika aspirasi yang tidak diterima kata saya kan. Jadi jangan cap kami radikal kalau misalkan seperti ini keadaannya gitu Iya, tuh. karena sebelumnya sudah pernah melayangkan Gitu. audiensi ya. Kayak gitu. Makanya ketika pada saat itu aksi bahkan saya sampai bilang kayak gini, mungkin ini apa namanya satu hal yang enggak pantas untuk ditiru kata saya kan. Kata saya seperti ini kepada Teklab, Dinlab. Nah, jadi yang bagian lapangan itu kan, sama Korlap juga pas di Teklab itu kan di Korlap, Dinlab tuh saya sampaikan. Bagaimanapun ketika kita aksi harus tuntas, harus nyampe pihak kejaksaan ini menerima kita gitu untuk audiensi. Bagaimanapun caranya kata saya. Nah, pada saat itu enggak. Pada saat aksi berlangsung enggak ada dari pihak kejaksaan katanya enggak hadir gini-gini gitu-gitu. Pada akhirnya kata saya ke Dinlab, Dinlab, saya nggak mau tahu kata saya kan. Kita harus bisa masuk ke kejaksaan. Mau itu kita diterima di bukaan gerbang atau kita robohkan gerbangnya. Oke. Karena ini berbicara terkait pendidikan kata saya kan. Yang itu menjadi satu hal yang fundamental Ya. untuk satu kemajuan ataupun dampaknya itu terhadap kemunduran. Oke. Berapa masa aksi waktu itu? Waktu itu masa aksinya nggak begitu banyak, cuma ada sekitar 30 lebih karena waktu itu sedang ujian. 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 Oh, teman-teman mahasiswa ini lagi Teman-teman ujian, ya? mahasiswa ujian. Kebetulan saya waktu itu jamnya free, jadi bisa untuk Jadi ikut. teman-teman berhasil masuk ke kejaksaan? Berhasil pada Ketemu akhirnya. dengan orang kejaksaan? Ketemu dengan orang kejaksaan. Oke. Apa yang disampaikan? Nah, ketika disampaikan kita bawa bukti, kita tanyakan penyelidikan, katanya sedang dalam kasus, sedang dalam apa namanya proses karena banyak lah seperti itu. Dan saya bilang coba apa aja gitu kan yang udah dilakukan dalam penyelidikan. Nah, katanya udah ke kementerian. Nah, dari situ udah rancu. Kata saya ini beasiswa itu beasiswa aspirasi, Iya. bukan dari Kemendikbud, bukan dari kementerian. Kenapa dibawa ke kementerian gitu kan? Oke. Nah, di Dan situ sekarang hasil audiensi itu apa hasil yang teman-teman audiensi bawa? itu kita membuat fakta integritas ditandatangani oleh ketua umum, ditandatangani oleh kepala kejaksaan. Nah, di situ fakta integritas bahwasanya kita bermitra dengan kejaksaan dalam penyelesaian kasus korupsi di universitas tersebut. Iya, oke. Gitu. Oke, berarti sekarang belum selesai ya? Belum selesai. Oke, saya berharap teman-teman terus mengawal kasus itu Betul. karena saya pun tahu beberapa informasi seputar kampus yang tadi Nanda sebutkan ya. Nah, saya ingin bertanya deh. Nanda kan aktif di organisasi pergerakan di Kabupaten Lebak ya. Ya. Dari kacamata Nanda dan kawan-kawan, sebetulnya itu Lebak sedang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Kalau dari kacamata Nanda, dari apa namanya yang Nanda lihat, yang Nanda analisis gitu kan, bukan cuma berbicara Lebak sih, Ya. tapi berbicara nasional, berbicara Indonesia. Kita Enggak, emang nggak Lebak dulu. Lebak dulu ya. Oke. Bisa dikatakan ya jauh dari kata baik-baik saja. Kenapa? Apa yang tidak baik-baik saja? Pertama secara ekonomis, eh, apa namanya itu pemasaran daripada perdagangan di kita itu semakin menurun walaupun nggak signifikan turun. Jadi daya jualnya itu
semakin dari tahun ke tahun terus menurun, walaupun gak signifikan. Jadi nilai rupiah aja lah kita bilang kayak gitu, nilai rupiah itu selalu turun. Karena apa? Tapi kan itu dalam ruang lingkup nasional loh, Iya, berbicara soal itu. dalam ruang lingkup nasional. Karena apa? Tapi faktornya ada di Kabupaten Lebak, yang salah satunya aksi saya itu. Itu salah satu daripada faktornya. Apa? Daya jual yang tidak efektif. Jadi ketika kan kuliah itu kita bisa bicarakan sebagai bisnis lah. Karena pasti ada uang masuk, ada uang keluar, kan kayak gitu tuh. Nah, secara antropologis daripada kampus yang harusnya kampus menjadi miniatur negara, nah itu kan tidak terrealisasikan. Ya. Misalkan dari status dari apa namanya kampus itu yang menghambat daripada kehidupan mahasiswa, mulai dari BEM di universitas saya ada yang lebih periodenya, ada yang 2 periode, aturannya nggak tahu kayak gimana. Jadi kan kalau bicara kampus adalah miniatur negara, pertanyaannya negara mana yang kita contoh? Kan? Oke. Itu yang Jadi, terlintas dalam pikiran Anda ya. nah, jadi itu menjadi salah satu eh, daya jual yang sia-sia. Kita kuliah itu sia-sia karena di situ. Oke. Secara antropologis kampusnya nggak dapet tuh. Oke. Persoalan lain Nah, yang ada di Lebak. yang kedua, itu, betul-betul urgent harus kita perjuangkan sama-sama. secara mindset masyarakat. Jadi ada 3 fase kalau menurut Ibnu Khaldun tuh dalam sosial masyarakat gitu kan. Fase pertama fase kemerdekaan, fase kedua fase apa namanya penataan kelembagaan daripada hasil kemerdekaan, yang ketiga fase kehancuran atau fase reformasi. Nah itu udah kita rasakan dalam 1 semester saya bilang, karena ada orde baru waktu itu setelah kemerdekaan, penyusunan kan semua kelembagaan, pada saat itu keruntuhan, kehancuran karena orde baru. Nah kita mulai lagi merdeka dari orde baru. Nah nanti fasenya sama lagi kayak gitu. Oke. Nah karena seperti ini mindset daripada masyarakat di Kabupaten Lebak itu cenderungnya fatalistik. Jadi fatalistik itu yang langsung kepada Tuhan. Coba, mungkin saya pernah satu juga ya ngelakuin analisis. Saya tanya ke masyarakat Desa Riang, Pak, ini jalan kata saya rusak. Bapak bisa nggak kira-kira bantu buat bilang ke aparat desa gitu kan untuk benerin jalan tersebut, kata saya kan. Saya mah nggak bisa katanya kan. Saya mah cuma masyarakat kecil, masyarakat biasa. Kalau kata Gusti Allah udah harus bener mah ya pasti benar katanya. Nah itu pemikiran-pemikiran yang cenderung fatalistik. Oke. Seperti zaman-zaman penjajahan. Ya, zaman-zaman penjajahan itu pemikiran-pemikiran manusia itu cenderung fatalistik karena ketika berbicara kemerdekaan saya cuma orang biasa, orang kecil. Kalau kata Tuhan harus merdeka ya pasti merdeka. Dan secara pendidikan Oke. ketika nggak menyesuaikan situasi. Jadi ketika pada saat itu situasinya dalam masa penjajahan, tapi yang diaji kalau mungkin untuk umat muslim, di pengajian-pengajian itu yang dibahas bab-babnya bab langit. Nanti kalau kita mati seperti apa, di surga seperti apa, ada bidadari sebanyak apa, itu yang diaji. Seharusnya ketika berbicara sunatullah dan kodratullah, nah itu masuknya kodratullah karena surga dan neraka, hidup dan mati itu udah ada aturan, udah ditetapkan di Lauhul Mahfuz kan seperti itu. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Sunatullah. Dalam artian, ayolah pendidikan yang kita sekarang laksanakan itu mengacu kepada situasi yang sekarang terjadi. Jadi misalkan sekarang masanya masa penjajahan nih, berarti yang dikaji itu bab tentang jihad, bab tentang perjuangan. Ya. Nah, seharusnya seperti itu. Nah, sama Berarti dalam situasi Kabupaten Lebak yang seperti ini ya, Ya. yang tadi Nanda menyampaikan bahwa Lebak sedang tidak baik-baik saja, apa yang mesti dikaji dalam ruang-ruang publik gitu? Apa tindakan yang bisa kita lakukan bersama? Seperti apa? Kalau menurut saya mulai daripada kawan-kawan muda, khususnya mahasiswa. Nah, di situ kita harus lebih membuka mata, gitu kan. Situasi yang sekarang terjadi apa sih, gitu kan. Jadi cobalah kepada kawan-kawan muda ini untuk pergi ke pasar, untuk melihat masyarakat. Cobalah kawan-kawan muda ini pergi ke kampung untuk melihat situasi masyarakatnya, gitu kan. Karena cenderung sekarang di era teknologi ini kita serasa mengetahui segalanya hanya dari gadget. Padahal gadget itu kebanyakan
hanya memperlihatkan yang positif, benar nggak? Dalam artian yang negatifnya itu kurang. Nah, misalkan yang kurang-kurangnya daripada pedesaan itu seperti apa, Tidak dipublish. nah, kurang, karena yang secara cenderung fitrahnya manusia itu cenderungnya hanif, apa ya, manusia hanif itu lurus, jadi lebih kepada tertarik kepada hal-hal yang benar, hal-hal yang bagus, hal-hal yang positif. Makanya kalau kita buat dosa pasti ada gitu kan, dari perasaan. Nah, di situ emang secara fitrah, tapi itu yang harus ditempuh kepada kawan-kawan muda. Jadi kesadaran kawan-kawan muda ini yang mungkin bisa saya bilang itu menjadikan satu revolusi part 2 itu terjadi lagi gitu. Oke. Bisa itu seperti itu. Bisa. Itu terkait apa namanya pembahasan tadi, saya baca dari satu buku juga tuh. Oke, buku apa yang dibaca Nanda nih sekarang? Dari salah satu pahlawan yang saya bilang pahlawan tak dikenang, Tan Malaka. Bukunya itu Madilog. Buku Madilog. Buku Madilog yang Nanda baca tadi. Iya. Ingin menyampaikan apa ke teman-teman sahabat jejak Lukman terkait bahwa pentingnya sih kita semua membaca buku. Kenapa dengan membaca buku dan kenapa kita harus membaca buku? Jadi kan kalau misalkan kawan-kawan muda pengen merasakan apa yang namanya dunia, itu kan kawan-kawan nggak harus beli tiket ke Amerika untuk menganalisis seperti apa Amerika itu, terus beli tiket ke belahan dunia yang lain, enggak, karena kan dikatakan bahwasanya buku itu adalah jendela dunia gitu tuh. Dan kawan-kawan mungkin pengen tahu gimana caranya menyelesaikan permasalahan yang sekarang terjadi di tatanan dunia gitu kan. Kalau misalkan pemikiran kawan-kawan sampai ke situ, bisa dari buku, dan kawan-kawan akan tahu, akan bisa gitu kan, bahwasanya oh, kejadian yang sekarang terjadi itu sesuainya seperti ini. Terus teori yang harus terjadi, yang harus dilakukan itu seperti ini. Nah, itu mungkin jadi stimulus daripada buku. Yang pada akhirnya tahu ketika kita melakukan studi kasus itu, permasalahan yang terjadi apa, latar belakangnya apa, kesimpulannya apa gitu tuh. Oke. Gue sih tertarik tadi ya, Nanda mengatakan bahwa anak muda itu mestinya turun ke pasar, ke ruang-ruang masyarakat gitu ya, agar tahu persoalan yang dirasakan oleh mereka. Nanda sudah lakukan itu? Kalau saya pribadi ya, saya kan bukan hobi ya, cenderung kalau misalkan lagi mumet, pusing, larinya ke pasar. Biar kalau misalkan, kadang kan kalau mumet, pusing itu kita hasil daripada emosi yang mungkin ketika kita orientasi kita nggak nyampe. Nah, kita nggak nyampe kepada itu, nggak kekejar. Nah, kita ke pasar, ketika kita ke pasar tuh melihat otomatis secara tidak langsung kita tuh nunduk. Oh, ada loh yang lebih sulit daripada gua gitu. Betul. Ada loh yang lebih susah daripada gua permasalahan, tapi mereka tetap enjoy, mereka tetap berusaha, mereka tetap melangkah. Nah, itu yang menjadi salah satu ketika tadi tuh ya, merenung, ngelihat kayak gitu, nah kembali lagi semangat gitu. Oke. Kadang ngobrol sama orang-orang pasar kayak gimana gitu kan, kerasnya kehidupan bapak seperti apa gitu. Pertanyaannya, dicatat nggak hal-hal yang dirasa itu penting untuk dicatat? Selalu dicatat ya? Selalu. Jadi kalau misalkan saya ngobrol sama teman-teman, mungkin ya teman-teman mahasiswa, saya itu kadang kalau lagi ngobrol tiba-tiba buka HP, lihat catatan. Nah, karena di situ catatan-catatan saya. Jadi ketika hasil obrolan saya dengan orang-orang yang ada di pasar, saya diskusiin lagi sama teman-teman gitu. Jadi pasar ini seperti ini loh. Selain pasar, tempat renungan Nanda di mana lagi? Kalau sejauh ini masih pasar. Pasar ya. Kalau Nanda ingin tahu ya, kenapa terbentuknya Lumbung Ilmu, itu hasil perjalanan gue dari Rangkas, Tangerang, Jakarta, Tangerang, Rangkas, balik lagi. Sederhana nan yang bisa kita saksikan. Melihat anak kecil di usia yang mestinya dia sekolah, tapi dia malah menjadi pengembala kerbaunan. Oke ya, itu. Poinnya itu. Di jam belajar pula, keprihatinan itu kan muncul. Tapi itu di daerah orang. Gue coba ingat-ingat, ternyata di Subang, di Lebak, ada banyak persoalan yang sama seperti itu. Nah, itulah alasan kenapa Lumbung Ilmu hadir. Gue nggak akan bisa merubah kebijakan karena kita bukan pemerintah. Betul. Minimal kita bisa memberikan sedikit cahaya gitu lah ya. Betul. Di Subang
gua dapati gitu di salah satu kampung ada yang putus sekolah karena di sekolahnya dibully. Apakah itu bukan persoalan? Persoalan. Nah makanya gue kenapa tadi di awal nanya, Nanda berapa hari di Sobang? 3 hari. Sebetulnya gue mau langsung masuk aja ke pertanyaan, ada persoalan apa di Sobang? Tapi kita sudah sama-sama tahu ya, Iya. di Sobang itu persoalannya bagaimana dan seperti apa. Tinggal spirit dan mental kita menjadi mental seorang pemberani, ataukah mental pemberani, peduli, ataukah mental kita mental pemuda yang apatis, tahu terhadap persoalan tetapi diam saja. Nah, tapi setelah melalui obrolan panjang tadi, saya yakinlah ada spirit kepedulian yang besar dari Nanda. Betul. Dulu senior saya pernah bilang, Lukman, kalau lu harus tahu, gua melihat lu itu adalah cahaya kecil yang baru bisa menerangi lingkungan yang paling dekat. Andai cara pikir, arah gerak itu diperbarui, dikemas dengan baik, maka cahaya lu itu akan bertambah semakin besar. Nah, dalam kesempatan ini juga gue ingin menyampaikan hasil obrolan kita, gue melihat bahwa lu itu sekarang itu harapan di Sobang, cahaya. Amin. Cahaya kecil. Nah, kualitas mahasiswa, kualitas anak muda sekarang yang sudah mulai hilang adalah konsistensi. Betul. Konsisten dalam hal-hal baik, gitu ya. Saya harapkan Nanda dapat menjaga konsistensi ini ke depan. Amin. Gitu ya, agar manfaat dan kebaikan bisa menyebar luas. Gitu kan ya. Amin. Pasti. Oke, Nan. Terakhir yang ingin Nanda sampaikan, baik itu ke saya ataupun ke sahabat Jejak Lukman yang menyaksikan video kita hari ini, apa yang disampaikan? Mungkin yang ingin saya sampaikan, ini salah satu otokritik juga kan ya. Oke. Saya sebagai mahasiswa Sobang, saya sebagai masyarakat Sobang gitu kan. Jadi ada satu tokoh yang benar-benar saya kagumi, yaitu Ernesto Che Guevara de la Serna. Oke. Jadi ketika ada kemiskinan, ketika ada penindasan, jangan cari cara bagaimana menyelesaikannya, tapi carilah siapa lembaga yang bertanggung jawab atas itu semua. Oke. Jadi jangan kita melakukan seminar, jangan cuma kita melakukan dedikasi terus terjun pembinaan, bukan cuma itu, karena itu semua adalah tanggung jawab daripada lembaga-lembaga yang sekarang ini terbentuk. Dia yang diberikan tugas, dia yang diberikan gaji. Nah, itu yang bertanggung jawab. Jadi jangan cari bagaimana jalan keluarnya saja, tapi cari siapa yang bertanggung jawab di atasnya. Itu. Begitu Che Guevara mengatakannya. Begitu Che Guevara Dan mengatakan. saya sepakat itu, kita tos dulu. Oke. Oke. Terima kasih sudah hadir di Warasisme Podcast Jejak Lukman. Siap. Ini baru obrolan perdana ya, Nan. Perdana. Dari dulu kan kita sempat jadwalkan untuk ngopi bareng. Ngopi bareng. Untuk ngopi bareng, ngobrol bareng, tetapi baru hari ini itu Betul. bisa terlaksana. Iya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir. Terima Semoga kasih. ini bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.